Sunan Giri boleh dibilang adalah tokoh yang paling banyak ditulis di dalam buku-buku babat Jawa. Sunan Ampel, Majapahit, Raden Patah, Kerajaan Islam, dan sejumlah nama lainnya, seolah merupakan suatu rangkaian kisah yang tidak lepas dari nama Sunan Giri. Sebagai seorang anggota Wali Songo, Sunan Giri memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di tanah air. Kemasyurannya sebagai mubalik terkenal mulai dari rakyat biasa sampai pintu-pintu istana kerajaan Majapahit. Mengutip jurnal karya sastra Sunan Giri dalam perspektif Islam tulisan Ahmad Yusuf Setiawan, Sunan Giri memanfaatkan kesenian untuk menyiarkan agama Islam. Ia telah menciptakan sejumlah karya sastra berupa tembang dan permainan. Beberapa di antaranya adalah lagu Lir-Ilir, Dandang Gula, dan permainan tradisional Cubla-Cubla Suweng. Sunan Giri lahir pada 1442 M dengan nama Jaka Samudra. Ayahnya, Syekh Maulana Ishaq adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Hussein, putra Sayyidah Fatimah, sedangkan sang ibu, Dewi Sekardadu, adalah anak Raja Blambangan, Bre Wirabumi yang merupakan putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai tahun 1389 M. Sunan Giri dilahirkan dalam situasi yang kurang mendukung. Sebab, tak lama setelah dirinya lahir, suatu penyakit mewabah di Gresik. Dianggap mendatangkan bencana, Bre Wirabumi, sang kakek, memerintahkan agar cucunya dibuang ke laut. Sunan Giri ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih, seorang saudagar kaya raya di Gresik. Sunan Giri kemudian dirawat dan dibesarkan Nyi Ageng Pinatih hingga berusia 7 tahun. Ketika berusia 7 tahun, Sunan Giri yang kala itu masih bernama Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta yang didirikan Sunan Ampel. Nama Jaka Samudra kemudian diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Di sanalah Sunan Giri belajar mengenai ilmu agama, Al-Quran, hadits, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Ia diberikan gelar Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya menyerap ilmu agama. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Sunan Giri berangkat ke Tanah Suci. Dalam perjalanannya itu ia menyempatkan diri untuk menemui Syekh Maulana Ishaq di Aceh. Oleh sang ayah, Sunan Giri disarankan untuk memperdalam ilmu agama dan diberi pesan untuk membangun sebuah pondok pesantren di daerah Gresik. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri juga sempat menjalankan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya. Tak hanya di wilayah Jawa, ia juga menjangkau daerah-daerah lain, salah satunya Makassar. Sunan Giri memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam lebih luas lagi. Teringat pesan sang ayah, Sunan Giri pun memutuskan untuk mendirikan pesantrennya sendiri yang diberi nama Pesantren Giri Kedaton. Giri Kedaton didirikan di sebuah perbukitan di Gresik, pada tahun 1487 M. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Sunan Giri wafat pada tahun 1505 M. Ia dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Wallahu a'lam bishawab.